Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah oke, kali ini saya akan membahas atau berbagi tips buat teman-teman mengenai blok Ninja 2 tak, baik RRS ataupun Ninja Kiss ya. Pokoknya Ninja 2 tak, tentang blok yang masih layak pakai ya. Karena ini masih banyak pertanyaan yang masuk ke WA ya. Sekaligus juga menyambung video yang kemarin saya upload ya, cara mengatasi bunyi kemeletek gitu ya. Nah ini kali ini kita akan membahas dari segi bloknya ya. Jadi ini juga berguna ya buat teman-teman yang pengen membeli blok bekas ya. Blok bekas Ninja 2 tak yang mungkin masih layak dipakai ya, ataupun masih aman untuk dipakai harian ataupun gaspol ya. Jadi topiknya adalah kita akan membahas bloknya ya. Karena memang harga bloknya sendiri sekarang itu hampir nyentuh-nyentuh di angka 3 jutaan ya. Untuk blok Ninja memang sangat mahal ya kalau misalkan kita membeli baru. Dan ini juga mungkin ada tips nih buat teman-teman yang pengen membeli blok bekas dari Ninja 2 tak ya. Itu memang banyak di marketplace. Harganya kalau ada yang bahan buat OB itu memang udah parah kondisinya, jadi harus di OB. Ada juga yang masih layak pakai ya harganya, tapi memang nyerempeng di angka 2 jutaan ya yang masih layak pakai itu ya. Jadi tergantung pelapak yang jual juga ya. Cuman memang sulit ya kalau misalkan kita online ya, itu kita akan sulit untuk mengetahui bloknya bagus atau tidak ya. Jadi kalau misalkan mau membeli blok bekas ya untuk Ninja 2 tak, saya sarankan langsung aja ya. Jadi bertemu kita lihat bloknya. Kita juga harus membawa piston ya, saran saya piston yang mungkin 2 ya, bisa piston yang orinya dan juga piston yang NPP. Pastikan kalau misalkan pistonnya itu untuk penggantinya itu kayak NPP-nya itu yang baru ya. Masalahnya ini ada beberapa versi blok bekas ya, jadi ada yang harus ketika naik mesin itu pakai NPP standar atau B75, dan ada juga yang masih layak pakai kode ABC ya. Nah kita akan membahasnya di video kali ini ya. Jadi teman-teman ya, saya sarankan untuk bertemu langsung dengan penjual, karena kalau online susah ya. Kalau kita hanya melihat seperti ini ya, nah ini susah banget ya. Kalau misalkan ini bagus nggak ya, nah kalau ngecek kayak gini akan sulit banget ya. Jadi paling juga kelihatan di sininya ada yang putih nih, sampai sini misalkan ya, sekitar mungkin 1,5 cm udah putih. Nah itu ada kemungkinan masih bisa pakai B75, ataupun ada kemungkinan masih bisa pakai NPP standar. Itu hanya kemungkinan. Lebih amannya memang seperti ini ya. Jadi nggak ada yang memutih. Nih ini hanya ada di atas nih. Ini bukan nggak parah ya. Nih ada kok. Ini kelihatan memang bergaris ya. Tapi ini belum memutih. Cuma ngegaris kayak gitu doang. Jadi masih worth it. Tapi kalau misalkan udah yang 1 cm atau di sini nih ya, udah ini mutih, kesini sekelilingnya mutih sampai segini, itu pakai NPP atau B75 juga ada kemungkinan bunyinya kemeletek ya. Itu yang pertama ya. Terus kedua, dilihat dari baretnya ya. Ini juga memang ada baret ya. Tuh, ini juga ada baret-baret halus ya. Tapi ini sangat aman sekali ya, karena ini tidak keraba, halus, gak ada ngepek di tangan. Jadi nanti ke posisi ring piston juga akan awet ya, gak ngerusak. Berbeda kalau misalkan ada goresan yang dalam. Nih kayak gini lah katakan nih. Nih kalau kayak gini kan keraba nih ya, kalau misalkan ada baret yang kayak gini nih. Nih ya di dalam. Nah itu kan bahaya ya, gak boleh. Tapi kalau misalkan seperti ini ya, ini masih worth it buat dibeli ya. Nah yang terakhir ya, teman-teman coba masukkan piston ke bloknya ya. Tapi ini saya mau kasih oli dulu, baik ke piston atau ke bloknya, karena dikhawatirkan kalau nggak kita kasih oli itu ada kemungkinan mengeras karena karat ya. Karena ada karat, jadi harus dilicinkan dulu pakai oli biar lebih yakin. Makanya saya bilang
harus ketemu, harus bertemu langsung dengan penjual. Kalau misalkan kita cuman di online, sulit lah ya, kecuali kalau misalkan kita udah kenal ya, udah sering belanja ke dia, nah itu barulah kita bisa percaya ya. Kalau misalkan di online bisa aja dikasihnya gambar yang bagus ya, tahu-taunya barangnya nggak layak pakai. Sorry, ini tripodnya jatuh ya. Nih saya berdirikan dulu tripod. Oke. Nah, kita olesi dulu sampai kalis, sampai semuanya kasih ya. Nah, sampai rata. Jadi kalau online itu, kalau jualan blok itu sulit ya kalau misalkan kita belum kenal. Nah gini, ini pistonnya ya, yang akan coba dipasang itu piston PIM standar dengan kode C, dengan kode terkecil. Kode terkecilnya itu ada di ABC ya. Jadi sama aja, kalau kodenya ABC sama aja. D dan E itu ada kemungkinan beda dikit, tapi masih besar pakai NPP ya. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman kode pistonnya ada kode 9 yang kemarin saya jelaskan, atau nih ya, atau pistonnya seperti ini ya. Nah, ini kita ambil yang dari NPP. Bisa aja kan ganti kemarin boringnya ganti terus kemeletek lagi, bisa aja kayak gini kasusnya. Nah, ini ada tulisan Ninja ya, dan Kawasaki ya. Nah, kalau teman-teman nemu piston yang begini, ini kode C-nya nanti bisa hilang kalau udah dipakai. Tapi ini kalau yang N150 itu sama tulisan PIM-nya itu tidak akan bisa hilang ya. Jadi nanti teman-teman ini bisa dilihat dari ini. Kalau misalkan ada tulisan Ninja 150 tanda panah kayak gini, terus ada bolong kayak gini ya, dan size-nya standar ya tulisannya, itu berarti kan pistonnya nih standar. Itu kan berarti pistonnya PIM, pakai PIM, dan itu masih aman ya, itu masih worth it buat nanti teman-teman ganti piston yang ke B75 atau NPP standar. Nah, ini juga saya pilihkan yang Ninja standar PIM kode C. ABC itu nggak ngaruh ya, nggak ngaruh ke size ya. Yang ngaruh ke size itu NPP standar dan B75. Jadi ini kode ini nggak ngaruh. Ini size standar ya. Jadi kita akan coba masukkan. Nah, kenapa saya pilih yang size standar? Karena nanti kalau misalkan ada kemeletek parah ya, itu nanti masih bisa diganti lagi untuk pistonnya ke B75 atau NPP. Makanya ini dipasang dulu yang PIM standar seperti itu ya. Biar hemat, maksudnya biar hemat uang ya, biar nggak kalau ganti nanti dibuang boringnya atau harus diobek. Jadi kita pakai size yang kecil dulu. Tapi kalau boringnya masih bagus ya, yang masih kayak gini tuh ya. Tuh ini udah pakai oli juga masih oke. Masih bisa nahan piston ya. Nggak bablas pistonnya. Berarti ini masih worth it banget. Ya. Masih bisa nahan piston. Kalaupun ini ada kemeletek ya, karena pistonnya kecil, itu masih dalam tahap normal. Ya, saya prediksi ini masih sangat normal dipakai. Lihat. Jadi ini posisi tanpa ring piston aja. Posisi pistonnya itu bagus, nggak kocak. Tuh ya. Nggak kocak nih. Nah, itu tanpa tanpa dikasih ring piston ya. Nah, ini juga tips dari saya ya, supaya awet. Kalau misalkan bloknya masih seperti ini ya, pakai aja PIM yang kode ABC ya. Kalau nemu yang kayak gini tapi ya bloknya ya. Nah, nanti kalau ada kemeletek yang udah parah, baru ganti sama NPP standar ya. Nah, kenapa saya lebih milih PIM ya untuk blok ini? Ini memang bukan blok OB ya, ini ya. Ya, jadi gini,
Nah ini udah lengkap sama klip sama pen, nanti tinggal ganti baru. Terus juga jangan lupa setiap ganti piston ya, ini teman-teman wajib sama lahar bambu yang original ya. Ya, yang seperti ini. Sorry, itu kalah resi. Mana ya? Nah ini. Nih ya. Ini belinya set ya, yang ori ya. Yang kayak gini ya. Made in Jepang. Ini pen 15 ya. Ini wajib ori untuk lahar bambunya ya. Nah, kenapa saya pilih PIM ya untuk size standar ya? Ini juga sebetulnya berguna banget nih buat yang beli blok baru ya. Beli aja PIM ya yang kode A atau B atau C ya. Untuk yang pertama nih. Karena memang ini aman ya. Amannya itu jadi siringnya itu nih. Siringnya itu ya tidak ada tuh, tidak ada yang namanya ring cacing, cuman 2. Kalau ada yang ring cacing nanti dipasang itu malah jadi terlalu padat ya. Terlalu padat, nanti kalau misalkan ada kemeletek harus dibuang ya boringnya ataupun diganti. Nah, jadi kalau misalkan kita pakai PIM nih, udah gitu ukurannya sama lagi ya, ukuran tebalnya tuh. Kalau pakai PIM aja jadi kecil ukuran pistonnya ya. Nggak gede kayak NPP atau B75. Jadi aman buat boring yang masih bagus ya, yang masih padat, dan juga buat boring baru ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mampu beli yang ori, saya sarankan pakai PIM, jangan pakai NPP standar. Nanti kalau udah kemeletek yang PIM baru ganti ke NPP standar atau B75 kayak gitu ya. Itu bisa dipahami sama teman-teman. Nah, cuma nanti ini perhatikan ya buat pasang ring pistonnya. Jadi nah kayak gini ya. Nah, itu menghadap di atas. Nah, jadi kebaca ada tulisan PIM. Ntar kebaca nggak? Aduh, blur. Pakai ini. Nah, jadi pasangnya nanti gini ya. Posisinya gini. Nih. Nah, jadi yang di atas itu nanti gini. Nah, ya. Jadi ada tulisannya nih. Jangan sampai kebalik. Nah, ada tulisan PIM. Ya, PIM sama angka 100. Yang bawah juga sama ya. Jangan kebalik, itu bisa bikin ngunci kalau kebalik. Nih. Karena PIM itu sama ya untuk ringnya. Asal jangan kebalik aja sih intinya kalau masang ring piston PIM nih. Nah, jadi nanti kan bertumpuk gini ya di gotnya. Nah, ini gotnya. Bentar. Blur. Nah, ini gotnya. Nanti pasang ke sini dan ke sini. Nanti pasangnya ininya di atas tulisan PIM-nya nih. PIM dan angka 100. Yang ini juga sama tulisannya. Nah, ini kebalik. Nah, tuh yang benar gini. PIM 100 kayak gini pasang. Ini juga PIM 100. Nah, nanti pasang ya. Kayak gitu, kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Simple ya, kayak gitu tips dari saya. Jadi untuk saya sarankan kalau misalkan mau beli blok ya, itu lebih baik teman-teman ketemu sama penjualnya langsung ya, ataupun dari tempat yang terpercaya. Kalau online saya susah sih ya, kalau online buat beli blok bekas susah banget gitu untuk dipercayanya. Banyak juga pelapak mungkin yang nggak sabar, padahal barangnya bagus tapi nggak sabar, ya sudahlah gitu ya, akhirnya cuek sama pembelinya gitu. Padahal pembeli memang benar-benar teliti gitu ya, kadang seperti itu ya. Jadi ya harus dapat pelapak yang terpercaya aja ya, supaya nanti dapat blok yang bagus, blok bekas yang bagus ya. Karena kalau baru memang mahal ya untuk blok Ninja 2 tak itu ya. Oke, mungkin cukup. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, teman-teman tinggal komen aja, pasti saya balas ya. Jangan lupa dukungan like, komen, dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan berita tentang motor 2 tak dari saya ya. Mohon dukungannya buat teman-teman ya. Oke, cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.